Dear sinyal. Nah, silakan ya, matrasnya double jadi anget karena di sini dingin sekali ya. Jadi walaupun matrasnya 2 itu ademnya kerasa sekali. Lalu pada saat Anda duduk begini, rasakanlah ademnya itu ya. Mau tidak mau kita bersyukur kita punya pondasi atau bumi di mana kita bisa merasakan atau berpijak. Oke. Lalu kemudian rasakan balok. Nah, kemudian rasakan kedua sit bone Anda. Karena hari ini temanya tentang bokong, jadi pertama Anda harus tahu dulu sit bone Anda. Sit bone itu ada 2 ya, tailbone ada 1. Tailbone di tengah-tengah, sit bone ada 2. Jadi bersyukur sit bone itu yang mewakili pinggul Anda kiri dan kanan, lalu kemudian dari kedua sit bone itu nanti yang akan menetralkan bahu Anda. Oke, rasakan dulu sit bone. Jadi dari kaki kiri sit bone kiri, dari kaki kanan sit bone kanan. Anda boleh goyang-goyang sedikit untuk merasakan goyangan dari sit bone itu. Lalu kalau sudah, rasakanlah dari kedua sit bone itu ada tarik garis ke kedua bahu Anda. Sehingga side body Anda akan menjadi panjang. Lalu tailbone-nya tancapkan, dari tailbone itu Anda tarik garis melewati tulang punggung sampai puncak kepala. Jadi kedua sisi kiri kanan Anda stabil, distabilkan juga oleh tiang tulang punggung Anda. Lalu sekarang kita konektitkan kedua tangan dengan kedua bahu itu. Jadi tangan kiri dengan dada kiri, tangan kanan dengan dada kanan. Ada bahu kiri, ada bahu kanan. Lalu masukkan prinsip heart lifting, wrapping shoulder. Dengan Anda masukkan juga kepitan dompet Anda. Rasakanlah punggung Anda atau tubuh Anda terbawa menjadi semakin tinggi. Dan pada saat Anda wrapping down, leher Anda akan terbawa semakin memanjang. Lalu bayangkan ada yang menarik puncak kepala Anda ke atas, sehingga duduk Anda seperti boneka kain ya, begitu kita tarik ke atas dia akan menjadi ringan ya. Nah, Anda pun juga seperti itu, bayangkan ada yang menarik puncak kepala Anda ke atas sehingga duduk Anda menjadi tinggi. So even you are sitting down, you are sitting tall. Hari ini mari kita memejamkan mata semuanya. Begitu memejamkan mata, silakan Anda visualisasikan Anda di depan mata Anda ada cermin. Sehingga Anda bisa melihat semua bayangan diri Anda yang sudah Anda susun dengan posisi duduk Anda yang baik dan benar. Jadi dengan kesadaran kita, dengan perasaan dan kesadaran kita, kita susun duduknya menjadi baik dan benar. Lalu dengan kesadaran kita juga, mulailah rilekkanlah seluruh tubuh Anda. Jadi rilekkan matanya yang terpejam, rilekkan seluruh wajah Anda, rilekkan bibirnya. Bibirnya jangan sampai terkatup ya, ini yang sering aku sampaikan. Karena kita tidak sadar, aku sendiri pun juga masih sering ya. Begitu terkatup, bibir kita akan naik ke atas. Tapi begitu Anda rilekkan bibir Anda jangan sampai terlalu terkatup, dia akan menjadi rileks. Jadi si rahang Anda pun juga akan rileks. Bahkan berikan maintain a simple smile kalau kata guruku ya, sehingga nanti seluruh wajah Anda akan menjadi rileks. Dan pada saat kita tersenyum, seolah-olah kita semua di sini, walaupun di tempat berbeda-beda, di lokasi yang berbeda-beda, tetapi kita saling tersenyum. Jadi bayangkan kita semua saling tersenyum, sekarang kita sudah satu energi. Lalu rilekkan rahangnya, rilekkan lehernya, rilekkan bahunya. Rilekkan leher, rilekkan bahu itu wajib kalau kata guruku juga ya. Karena nanti seluruh tubuh Anda akan terbawa menjadi rileks pada saat bahu Anda jadi rileks. Karena begitu banyak ketegangan dalam hidup kita yang membuat bahu kita tegang. Dan rasakan kalau masih tegang, rilekkanlah. Lalu rilekkanlah seluruh tubuh Anda bagian bawah sampai ke kaki Anda. Dan pada saat Anda rileks, tentunya Anda sudah siap untuk latihan yoga kita pada pagi hari ini ya. Dengan tema atau intention adalah tentang pantat, is about the butt, atau tentang bokong kita. Anda boleh bayangkan bokong Anda sendiri ya. Yang besar alhamdulillah, yang kecil alhamdulillah, karena itu adalah milik Anda. Lalu secara perlahan masuklah ke bernafas netral. Bikin. Oh. Rasakan dan sadari nafas Anda.
nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Rasakan dan sendiri sensasinya di dalam tubuh Anda, di dalam perut, di dalam dada Anda. Semua bayangkan itu, visualisasikan itu, Anda bisa melihatnya. Karena mata kita itu sangat indah dan sangat ajaib ya, di mana bisa melihat apapun dengan hati dan dengan pikiran kita. Tidak perlu pakai mikroskop, tinggal hanya melihat pakai mata hati. Lalu kemudian kita akan mendalamkan nafas. Nah, bawalah nafas Anda itu ke sekitar area bokong Anda sendiri. Wajar-wajar saja kita membawa nafas kita kemana saja yang kita perlukan. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Semuanya adalah kembali tentang intention kita. Jadi sekarang semua nafasnya menggunakan pikiran Anda, bawa ke bokong Anda. Rasakan sekali bokong yang kirinya, bokong yang kanannya. Lalu kemudian bila Anda ingin bisa merasakan dengan lebih dalam, tinggal visualisasikan. Jadi visualisasi sugesti itu sangat penting di dalam yoga. Agar Anda bisa merasakan ke dalam. Karena dengan Anda bisa merasakan ke dalam, Anda harus membawa diri Anda ke dalam. Lalu kemudian kalau yang pantatnya cukup tebal mungkin kurang terasa tulangnya, tapi Anda tahu Anda punya tulangnya. Mau yang tebal, mau yang tipis, semuanya itu punya tulang itu. Diberikan oleh Tuhan dengan indahnya untuk kita. Sampai Anda bisa merasakan nafas yang hadir di area pantat Anda itu. Lalu kemudian sekarang bayangkan dari sit bone itu melewati hamstring, lalu melewati betis bagian belakang sampai ke tumit. Jadi visualisasikan seperti yang tadi sudah aku demokan, bagaimana Anda menarik garis dari tumit itu, dari sit bone itu sampai ke tumit. Karena otot hamstring Anda nanti memanjang di area sana. Jadi kita hadirkan nafas kita ke kaki bagian belakang. Sit bone, hamstring, lutut bagian belakang, betis, lalu sampai ke tumit. Visualisasikan, sugestikan, nafas itu mengalir di sana. Jadi indah sekali ya yoga itu ya. Karena kita bisa melakukan apapun selama kita pakai pikiran kita. Selama kita pakai sugesti kita dan visualisasi kita. Jangan pakai logika, tapi pakai visualisasi dan pakai sugesti Anda. Pakai perasaan dan kesadaran Anda. Karena kalau secara logika kan tidak masuk logika, gimana kita bisa membawa nafas kita ke sana. Tapi di dalam yoga apapun bisa kita lakukan. Oke, sampai rasakanlah, semoga cukup hangat ya area di sana. Jadi dengan Anda aku bawa intentionnya ke sana, nanti yang kita proses selama latihan kita ke depan adalah area-area ini. Dan bukan berarti hanya bagian belakang ya, bagian depan pun juga nanti akan kena. Karena prinsipnya depan dan belakang itu kan tetap adalah satu kesatuan. Lalu kemudian tariklah seluruh nafasnya kembali lagi ke dalam tubuh Anda. Kembalikan lagi ke bernafas netral sambil sejenak rasakan dan sadari apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda, apa yang sudah Anda siapkan dengan pikiran dan nafas Anda untuk mendukung latihan kita hari ini. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita akan lepaskan balok. Kaki yang kirinya kita panjangkan ke samping, kaki kanannya kita buka ke samping. Sama-sama kiri ya, kiri ke samping, kanan ke samping. Lalu kita akan pointedkan, lalu flatkan. Karena berbicara kaki, jadi kita fokus. Pada saat kita pointedkan, rasakan kaki atas. Pada saat kita flatkan, rasakan kaki bawah. Lalu kemudian sit bone. Sit bone yang kakinya panjang dengan sit bone yang kakinya ditekuk. Dirasakan, disadari. Karena biasanya kalau Anda cukup kaku, nanti biasanya sit bone-nya akan berat sebelah. Setiap kali sit bone itu berat sebelah, sadarilah ya, bukan ingatan, tetapi pengertian itu akan membawa efek seluruhnya ke ruas-ruas tulang punggung sampai ke bahu. Tahan dengan pointedkan,
Jadi pastikan sampai ke jari-jari kakinya, panjangkan semuanya ya. Dan tubuh kita pun juga suka condong sebelah ya. Jadi begitu kita sadari sit bone, ingat sit bone kiri kanan, tailbone sampai puncak kepala, tulang punggung itu yang membuat Anda tegak lurus. Jadi rasakan, kita tuh punya 3 tiang. Oke, rasakan dulu di situ ya. Kita akan bernafas sejenak di sini. Hidupkan dari kaki atas kita yang Anda tarik sampai ke jari-jari kaki. Rasakan tempurung kita tidak kita tekan, dia akan naik ke atas. Nah, rasakan di situ ya, berikan nafas setiap kali inhale, berikan nafas di sana, bukan hanya ototnya, bukan hanya tulangnya, rasakan kulitnya juga ketarik. Kerasa kulitnya ketarik? Jadi fokus, nafas. Kalau Anda melakukan sama, tapi pikiran Anda kemana-mana, dijamin tidak akan terasa. Rasa kita beda. Oke, kurang lebih 30 detik itu Anda di sana, rasakanlah kaki bagian atasnya sudah menjadi lebih hangat. Sekarang pelan-pelan, tumitnya tekan ke lantai. Tumitnya tekan ke lantai, lalu dorong ke depan. Dan kemudian pakai sugesti Anda tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Jadi visualisasikan Anda tarik garis itu. Anda terus tarik garis. Setiap kali bernapas, inhale, aku tarik garis. Inhale, aku tarik garis. Inhale, aku tarik garis. Sampai engkelnya makin lama akan terasa makin kencang. Jadi yang mempertahankan proses itu terjadi Anda ya, bukan gurunya. Kembali kalau Anda loose pikiran Anda, semua yang terjadi di situ akan hilang juga. Jadi setiap kali inhale terus panjangkan dari tumit sampai ke sit bone, jari-jari kaki Anda akan terus hidup. Dapat Sylvie di situ? Kakinya flat, tumit tekan ke lantai, dorong ke depan agar arsiles Anda memanjang. Arsiles memanjang akan menarik seluruh otot hamstring. Arsiles itu otot yang di bawah ankle ya, di bagian bawah. Jadi kaki kita tidak menekan ke bawah, kaki kita memanjang ke samping. Karena kalau Anda menekan, itu akan sakit tumitnya. Dapat di situ? Pertahankan tetap seperti ini, kita akan panjangkan tangan kiri kita ke atas. Jangan hilang ya aktivasi kakinya ya. Lalu kemudian kita akan panjangkan tubuh kita ke arah kaki. Nah, begitu kita panjangkan, rasa stretching itu bertambah. Oke, pegang jari-jari kakinya, kita bantu, kita tarik. Jadi jari kakinya dipegang, ditarik, agar Anda bisa merasakan stretchingnya bertambah. Buka tubuhnya ke kanan. Sikunya dekatkan lagi dengan lutut, bila Anda cukup lentur, itu akan menambah stretching kaki Anda. Dapat semuanya di situ? Lehernya rileks. Good. Tangan kanannya buka ke atas, tangan kanannya panjangkan ke samping kiri. Nah, dan cek apakah Anda membeban ke sit bone kanan. Jauhkan perut kirinya dari paha kiri. Dan Anda tidak membeban ke sit bone kiri itu. Dapat ya? Inhale berikutnya, angkat tangan kanan Anda ke atas, angkat tubuh Anda ke atas. Turunkan tangan kanannya di samping. Tangan kirinya panjangkan ke atas. Nah, rasakan perubahan kaki kiri. Tadi kita panjangkan ke sana, sekarang kita memanjang ke sini. Apa fungsi kaki kiri Anda sekarang? Rasakan dari sit bone itu tetap tarik garis ke tumit, lalu Anda panjangkan tubuh Anda ke kanan. Jangan memendek, tapi memanjang. Lalu coba perhatikan kedua sit bone-nya. Dapatnya di situ ya? Terus panjangkan tumit sampai sit bone-nya. Good, cukup. Kembalikan lagi ke tengah. Angkat kedua tangannya ke atas. Side body panjangkan, punggung panjangkan, lalu pelan-pelan kita akan memutar tubuh kita ke kanan. Begitu Anda memutar ke kanan, kalau kakinya aktif, itu akan terasa kakinya tetap terasa. Kakinya akan terasa maksudnya. Kerasa nggak kakimu, Sylvie? Tarik perutnya lagi, putar lagi. Tarik lagi perutnya, putar lagi, sampai rasakan si groin kiri Anda ikutan memutar, kalau benar ya. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Lalu kemudian kita akan putar ke arah kiri. Putar, gulung lagi, lalu putar ke kiri. Rasakan sensasi di sininya akan berbeda. Oke, semoga Anda cukup bisa merasakan itu ya. Good, kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah tangannya. Kali ini kita akan memanjang ke depan. Girdle-nya kita putar dulu ke belakang. Girdle-nya kita putar ke belakang. Sit bone-nya semuanya dorong ke belakang. Dan pada saat sit bone didorong ke belakang, itu menjauhkan perut kita dengan paha kita. Kita tidak menekan perutnya ke paha.
Perutnya digulung, panjangkan tubuh Anda ke depan, rasakan stretching paha bawah dan paha dalam. Benar? Benar nggak stretchingnya? Benar Silvi? Benar ya, kakinya tetap flat. Bukan sejauh mana Anda turun ke bawah, sejauh mana Anda memanjang ke depan ya. Ingat yang dicari bukan ke bawah tapi melengkung. Yang kita fokuskan adalah paha dalam dan paha bagian bawah, target kita itu. Dorong lagi bokong, perutnya digulung, bokongnya tunggingin ke belakang, bokongnya tunggingin, bukan ditunggingin ya. Sit bone-nya dorong lagi ke belakang. Semakin sit bone-nya didorong, rasakan stretching-nya tambah terasa. Jadi tinggal bagaimana Anda merasakan atau menerima rasa itu. Dan jangan sampai Anda cheating ke punggungnya yang melengkung. Kita akan tahan beberapa nafas di sini ya. Sit bone-nya jangan berat sebelah, barahmi, kelihatan barahmi berat ke kanan. Rasakan lagi sit bone kirinya. Good. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi tegak. Karena cenderung kita akan berat ke kanan. Benar nggak? Lipat kakinya. Kaki yang kanan kita buka. Kaki yang kiri kita tarik ke samping. Nah, rasakan. Sit bone kiri, sit bone kanan. Sama-sama kaki kiri, sama-sama kaki kanan. Oke, rasain dulu. Lalu kedua sit bone itu kalau tidak seimbang, seperti yang tadi aku bilang ya, rusuk Anda, tulang punggung Anda akan berpengaruh. Prinsipnya adalah kedua sit bone, kedua bahu harus stabil. Seperti yang sudah aku ajarkan ya, pelvic stability, shoulder stability. Lalu kemudian Anda pointedkan and flat. Silakan pointed and flat, pointed and flat, pointed and flat. Rasakan kaki atas, kaki bawah. Tahan dengan pointed, kita akan tahan sejenak di sini ya. Rasakan dari atas, kulitnya Anda tarik, ototnya Anda tarik sampai ke jari-jari kaki. Setiap kali inhale-nya tarik lagi. Setiap kali inhale-nya tarik lagi. Setiap kali inhale-nya tarik lagi. Anda tambahkan volumenya sendiri. Kita tidak connect, sensasinya tidak akan connect juga. Jadi pastikan Anda connect ya. Karena aku membawa Anda sekali untuk bisa merasakan bagian-bagian tubuh Anda sendiri. Oke, cukup. Lalu tumitnya tekan ke lantai. Tumit dulu tekan ke lantai. Lalu dorong powerful ke depan. Nah, rasakan dari sitting bone, kita tarik garis. Lalu sekarang setiap kali inhale, dari sitting bone-nya tarik garis sampai ke tumit, untuk membuat ankle-nya semakin lama terasa menjadi semakin kencang. Jadi bukan melakukan pose sudah, tapi bagaimana dengan bernafas, Anda tambah lagi. Dengan bernafas, Anda tambah lagi. Dengan bernafas, Anda tambah lagi. 5 nafas kita lakukan di sini, pertambahannya adalah 5 kali lipat. Harus bisa seperti itu ya. Jadi yoga itu bukan pada saat bertahan, tidak terjadi apa-apa. Pada saat bertahan itu semakin terjadi. Dan terjadinya karena apa? Karena pikiran kita yang mengaktifkannya. Cukup pertahankan dengan aktivasi itu, tangan kanannya panjangkan ke atas. Lalu sit bone-nya digeser ke belakang pada saat Anda memanjangkan tubuh Anda ke samping kanan. Pegang jari-jari kakinya, tarik agar tumitnya bisa semakin memanjang. Lalu buka dadanya. Tahan di sini. Jangan memendekkan perut. Perutnya digulung, side body-nya dipanjangkan. Jadi bayangkan side body itu seperti tiang kiri dan kanan, tiang tulang punggung, lalu tiang side body. Jadi pada saat Anda memanjang, bukan begono, tetapi memanjang. Lalu angkat tangan kirinya dan panjangkan ke samping kiri. Yes. Nafas. Kaki yang kirinya pengen naik, jangan diizinkan. Pantat kirinya pengen naik, jangan diizinkan. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Tangan kirinya turunkan di lantai, angkat tangan kanan Anda ke atas. Dari sit bone kirinya, terus panjangkan ke tumit kiri, lalu kemudian tumit kanan, lalu panjangkan ke samping kiri. Nah, oke, rasakan dari sini harus rooting, betul? Pengennya naik, betul nggak? Tapi nggak boleh, Anda yang panjangkan dari sit bone kanan, panjangkan ke tumit kanan. Good. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas, ya, netralkan. Lalu pelan-pelan dari sini perutnya gulung, dan putarlah ke kiri. Rasakan si groin sini akan terasa. Pantat itu stay, pantatnya pengen naik. Kalau kaku, pantatnya pengen naik. Benar nggak Silvi? Ya, pantatnya stay.
Berlawanan arah, pantat tekan, perut putar. Silakan coba Anda connect pantat kanan, perut bawah kanan. Apa yang terjadi pada saat Anda terus berusaha memutar ke kiri? Good. Cukup, kembalikan lagi ke tengah. Ini Mbak Rahmi sama Widya tiba-tiba frozen. Tarik lagi perut, putar ke kanan. Nah, rasakan apa yang terjadi di groin kanan. Putarannya beda nggak sih? Beda ya. Tapi pantatnya tetap harus rooting ke bawah. Itu yang samanya di situ. Oke. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Dan turunkanlah dulu tangannya. Gerdelnya kita geser. Gerdelnya kita geser. Lalu tangannya set dulu. Dorong bokong, inhale. Lihat kakinya tetap aktif. Exhale, panjangkan. Jauhkan perutnya dari paha, bukan kita neken. Tapi jauhkan. Bayangkan seperti sit bone-nya itu aku pegang, lalu aku tarik ke belakang, dan Anda memanjang ke depan. Bayangkan itu, sit bone semuanya aku tarik ke belakang, exhale Anda memanjang ke depan. Tarik lagi, panjangkan lagi. Sejauh mana Anda bisa maju ke depan, pada saat Anda bisa menerima rasa itu. Jadi tergantung Anda, jangan pakai ego, dirasain. Rasanya Anda terima, lalu Anda tambahkan bila Anda sudah siap. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah, ya. Lalu kemudian kita akan buka kaki kirinya lagi ke samping. Jadi dengan posisi Upavista Konasana. Lakukan seperti tadi, pointedkan langsung. Jadi kalau tubuh kita terbawa melengkung, berarti ada yang kaku. Di posisi kaki pointed kita, seperti ini, punggung kita harus kita jaga lurus. Kerasa nggak punggung kita itu pengen ketarik oleh kaki? Betul? Good. Rasakan di situ ya. Lalu kita tambahkan oleh tangan, panjangkan ke atas. Side body-nya panjangkan. Good. Turunkan tangan kirinya, panjangkan tangan kanannya ke atas, kakinya tetap pointed, lalu panjangkan ke samping. Tangan kirinya mensupport, jadi Anda kayak buat sudut 45 derajat. Untung touch screen ya, jadi aku nggak usah nyari-nyari keyboard. Ya. Nah, coba rasakan pada saat Anda memanjang ke samping, apa fungsi kaki kanan Anda? Walaupun kita sering melakukan pose ini, tapi karena kita fokusnya kaki, semoga Anda bisa merasakan di situ. Coba kakinya tekan lagi rooting ke bawah, panjangkan lagi dari sit bone sampai ke tumit, lalu panjangkan tubuh Anda lebih jauh lagi ke kiri. Good, cukup, kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kirinya ke atas, turunkan tangan kanannya di lantai, panjangkan tangan kirinya, lalu panjangkan tubuh Anda ke samping kanan. Nah, rasakan pantat kirinya pengen naik, betul? Dan kaki Sylvie nggak boleh terputar keluar, kakinya harus terputar ke dalam, inner spiral. Dapat di situ? Kembalikan lagi ke atas. Good, netral. Sekarang kakinya pointed, sekarang kakinya flat. Kita ulang dengan kaki flat. Turunkan tangan kirinya di lantai, panjangkan tangan kanannya ke atas. Set dulu di sini. Dari sit bone kanan, panjangkan ke tumit kanan, lalu kita panjangkan ke samping kiri. Begitu inginnya pantat kanan naik. Kerasa nggak di situ? Dan pada saat kakinya flat, Anda bisa lebih jelas merasakan kaki bagian bawahnya. Dapat ya? Lalu inhale berikutnya, angkat tangan kanannya ke atas, angkat tangan kirinya ke atas. Neutralize dulu sisi kiri, tiang kiri kanan tubuh Anda, turunkan tangan kanan. Panjangkan tangan kirinya ke atas, panjangkan tubuhnya ke samping kanan. Sadari ada sisi yang lebih kaku. Ketemu nggak sih? Ada yang lebih kaku. Kiri apa kanan kamu? Yang itu. Sadari ya, aku yang kiri yang lebih kaku. Yang kanan langsung slut, yang kiri kayaknya ada yang nahan. Oke, cukup, kembalikan lagi ke tengah, neutralize. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah. Tarik lagi bokongnya ke belakang. Tangannya maju ke depan.
Sama seperti tadi ya, bayangkan bokongnya, semua bokong Anda, masing-masingnya bokong Komang, bokong Basonya, bokong Barahmi, bokong Eno, bokongnya Widya, aku pegang, aku tarik ke belakang, Anda memanjang ke depan. Aku tarik lagi bokongnya ke belakang, panjangkan lagi tubuhnya ke depan. Rasakan sekali stretching paha dalam dan paha bawah Anda. Tarik lagi ke belakang, dorong lagi ke depan. Nikmati seluruh stretching itu. Good. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah, angkat kedua tangannya lagi ke atas untuk neutralize. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Kakinya dirapatkan pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, lalu rasakan dulu sejenak di situ. Karena tadi ngangkang cukup lama ya. Oke, kaki kirinya di sini, kaki kanannya ditekuk, lalu kemudian kita lakukan begini nih dong. Jadi rasakan sekarang putaran di kanannya lebih dalam, lalu bokong itu rasanya ke sana. Ya, rotasinya shoot. Oke, rotasinya begitu. Dan kaki yang kiri kanannya kayak ngehook. Pastikan kaki ininya kayak ngehook. Jadi bukan nganggur gini, tapi kayak ngehook. Semakin dia ngehook, semakin Anda rasakan bokong itu. Lalu setiap kali bernafas, coba putar lagi girdle-nya. Pakai tangan Anda untuk mendekatkan tubuh Anda ke arah kaki. Sehingga bokongnya akan terasa sekali pedesnya. Dapat di situ? Dapat ya? Nafas. Good. Lalu perlahan lean ke belakang, kakinya tarik lebih dekat. Dan sekarang challenge-nya dorong lagi tubuh Anda lebih dekat dengan kaki Anda itu. Dan nikmati rasa bokongnya tambah dalam. Dapat Silvi di situ? Ya, punggungnya tetap tegak. Gunakan tangan Anda untuk mensupport. Good, cukup. Lalu kali ini kaki yang kirinya kita akan turun di lantai. Kita masuk ke posisi fire pose. Jadi square pose. Lutut dengan ankle satu garis Komang. Lutut dengan ankle satu garis. Jadi tadi kan di posisi ini ya. Anda tinggal turunkan di sini lalu turunkan. Dan ini super power sekali rasa di bokongnya. Terasa Silvi di situ? Aha. Dan mungkin tidak semua lutut Anda bisa nempel. Betul nggak? Cuman sebenarnya kalau tadi sudah kita siapkan dari awal, ini amazing bisa sudah lebih terbuka sebenarnya. Good. Nah dari sini silakan Anda dorong tubuh Anda ke depan untuk menambah lebih rasanya di sana. Dapat? Silvi keringat dingin. Good. Cukup kembalikan lagi tegak. Good. Lepaskan kakinya. Netralkan dulu. Angkat. Lalu kemudian silangkan. Ingat ya. Kalau ininya nggak aktif, dia nggak akan ngebantu ngemuter. Jadi sesuaikan dengan kondisi Anda sendiri ya. Kalau aku cukup lentur, jadi aku bisa cukup dekat. Setiap kali kita tidak lentur, kita sadar tidak lentur, jangan memaksa langsung terlalu dekat, selalu kasih jarak. Nah, rasakan di sini ya, putarannya. Jadi putaran. Bokong itu selalu pengen naik. Bokongnya sekarang disekolahkan putarannya ke bawah. Yes. Lalu coba duduklah, dekatkan hati Anda dengan kaki Anda itu. Dan silakan rasakan sisi kiri dan kanan mungkin rasanya berbeda. Lean ke belakang. Bisa kalau misalnya Anda di sini sudah cukup siap dengan rasanya, kita tarik kakinya lebih dekat dan kita berikan rasa yang lebih dalam. Nah, mungkin sisi kiri dan sisi kanan bisa berbeda rasanya dan bernafaslah. Ini bagus sekali untuk yang sakit pinggang, yang sakit bokong, lalu kemudian ya sakit pinggang dan sakit bokong, oke? Lalu perlahan tadi, kayak tadi ya, kakinya set dulu, lalu tinggal Anda turunkan. Amazing ya, biasanya kakiku tidak bisa begini. Semoga Anda bisa berhasil. Mungkin tadi kiri yang kanan bisa berbeda. Ya, tadi yang tadi mungkin lebih tinggi, yang ini mungkin bisa lebih rendah. Jadi pastikan ya, lutut dengan ankle satu garis, lutut dengan ankle satu garis. Jadi makanya fire pose. Bisa kerasa ya bahasanya di situ ya? Oke, tegak. Lalu pelan-pelan, kedua kakinya pegang telapak kakinya agar kakinya itu bisa saling menekan ke tangan kita. Lalu tubuhnya panjangin ke depan.
Jadi kakinya, telapak kaki saling menekan dengan telapak tangan, sikunya dorong ke belakang, tubuhnya panjangin ke depan, tambah sakitlah itu. Betul Sylvie? Jadi yoga itu adalah bagaimana karena Anda mengerti, Anda menambahkan semua rasa sakit, bukan mengurangi rasa sakit gitu loh. Pasti ada sakit, tapi sakit untuk Anda. Sakit yang namanya adalah untuk menterapi selama sakitnya betul. Enak banget ya Mbak Rahmi ya. Lalu kemudian inhale berikutnya kembalikan lagi tegak. Walaupun sakit rasanya enak ya Mbak, kayak dipijet gitu loh. Jadi hari ini bagus untuk Komang, untuk Mbak Sonya, untuk Mbak Rahmi sama Sylvie. Lalu pelan-pelan silakan lepaskanlah. Luruskanlah kakinya dulu ke depan. Luruskan kakinya ke depan. Rasakan dulu sejenak. Jangan ngapa-ngapain, biarin rasakan dulu sejenak di situ. Oke, kita akan latihan perutnya yang sederhana saja ya, sambil merilekskan punggung kita. Kakinya dibuka selebar lutut, kakinya dibuka selebar lutut, kakinya dibuka selebar pinggul, ya. Lalu tumitnya dibuka selebar lutut, lalu kita akan lakukan cat and cow di posisi ini. Cat pose, cow pose, cat pose, cow pose. Dan ini pun juga nanti adalah latihan di groin-nya sendiri. Lalu di sini sambil Anda melakukan begini, rasakan sit bone Anda. Kerasa nggak sit bone-mu di situ, Sylvie? Jadi di sini adalah latihan keseimbangan sit bone. Agar Anda bisa merasakan fungsi sit bone Anda. Pada saat Anda cow pose, cat pose, rasakan sit bone-nya ke depan, perutnya tergulung. Pada saat Anda cow pose, sit bone itu harus mengarah ke belakang sebenarnya. Jadi sit bone mengarah ke depan, sit bone mengarah ke belakang. Sit bone itu bisa kita arahkan kemana aja loh. Bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Biasanya sih ke depan dan ke belakang. Oke, kalau ke kiri dan ke kanan, bisa juga kalau kita lagi side bend. Betul nggak seperti itu? Nah, sekarang rasakan sit bone itu. Jadi pada saat cat pose, dia harus ke depan karena perut kita harus tergulung. Dan pada saat cow pose, sit bone-nya ke arah belakang karena kita harus memanjangkan tubuh kita. Dapat ya di situ ya? Karena tema hari ini kan sit bone. Dapat Sylvie yang aku maksud? Oke, nah sekarang kalau Anda sudah enak, lepaskan itu tangan. Inhale angkat, exhale dorong. Inhale angkat, lalu kemudian exhale bagaimana sit bone. Ya, good. Sejauh mungkin sambil Anda fokusnya di sit bone. Pada saat Anda dorong seperti ini, sit bone-nya harus Anda panjangkan benar ke arah tumit, perutnya harus benar-benar digulung. Semoga dapat yang aku maksud ya. Semoga pikiran kita connect. Nah, dan coba semakin bawah. Pada saat semakin bawah, rasakan sekali sit bone itu harus semakin didorong, perutnya semakin digulung. Coba Anda turun pelan-pelan lebih bawah sampai ke bawah. Terasa nggak itu sit bone harus Anda dorong? Dapat ya Komang ya di situ ya? Sit bone harus terus didorong ke depan dan kaki harus terus menjejak agar Anda tidak ngejengkang ke belakang. Nah dari sini turun lagi, turun lagi, turun lagi. Kerasa nggak Sylvie? Kerasa ya? Oke, cukup pelan-pelan, panjangkan lagi ke atas, ya. Tarik perutnya, gulung perutnya, dan dorong sit bone Anda ke depan. Kita lakukan seperti ini. Dekatkan lower back-nya ke arah lantai. Terus perutnya gulung, tangannya maju ke depan. Sit bone-nya panjangkan lagi ke depan, tarik lagi perutnya. Good. Lalu pelan-pelan angkat kaki yang kanan. Turunkan kaki kanan. Angkat kaki kiri. Turunkan kaki kiri. Angkat kedua kaki untuk tetap mempertahankan sit bone-nya didorong ke depan. Turunkan kedua kaki. Lalu kemudian inhale, angkat lagi kedua tangannya ke atas. Dan buang nafas, turunkanlah. Terasa ya di situ ya? Oke, satu kali lagi. Angkat. Tarik perutnya. Ya, gulung perutnya ke atas. Lower back-nya arahkan ke arah lantai. Punggungnya belakang akan melengkung, tidak apa-apa karena kita fokus menarik perut. Mendekatkan lower back ke arah lantai. Sit bone-nya terus dorong ke depan. Panjangkan tangannya ke depan. Good. Lalu pelan-pelan kaki kanannya flat. Anda panjangkan ke depan. Panjangkan dari sit bone sampai ke tumit.
Turunkan kaki kanannya, inhale. Lalu exhale, dorong kaki kirinya. Panjangkan lagi dari sit bone sampai ke tumit. Dagunya tetap di dada. Cukup, kembalikan lagi ke posisi ini. Kita tidak dua-duanya. Inhale, angkat lagi ke atas. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah tangannya. Kakinya biarkan terbuka di posisi Baddha Konasana. Terasa ya di situ ya? Terasa semuanya? Semoga Anda tadi aku bawa merasakan bokong Anda bisa merasakan semuanya di situ. Ya, jadi jangan sampai aku ngoceh dari tadi sit bone tumit, tapi Anda tidak paham sit bone sama tumit ya. Di sit bone, terus arahkan ke arah tumit. Tarik seluruh garisnya ke situ. Oke, lihat dulu ya. Kita akan berbaring. Jadi kakinya dari posisi selebar pinggul, sengaja kakinya dibuka keluar. Lihat ya. Jadi dari posisi selebar pinggul, kita langkahkan satu, lalu kita buka. Kelihatan ya, sengaja. Lalu kemudian kita akan silangkan begini. Nah, pastikan pada saat menyilang, kaki yang ini tidak memberatkan kaki yang di bawah. Karena kalau kaki ini memberatkan kaki yang di bawah, artinya Anda memberatkan diri Anda. Jadi silakan aktifkan kakinya. Oke, lalu di sini fokus Anda adalah setiap kali exhale, Anda draw the sitting bone sampai ke hamstring. Inhale turun, exhale tarik perut, gulung perut, lalu kemudian sit bone-nya panjangin ke depan. Inhale, exhale, inhale, and then exhale. Jadi setiap kali inhale lepas, exhale perutnya digulung, sit bone-nya panjangkan ke tumit. Harus benar ya, karena kalau enggak, Anda akan menekannya ke lutut. Jadi pastikan dari sit bone adalah fokus Anda, dari sitting bone, tarik garis ke hamstring. Dari sitting bone, tarik garis ke hamstring, setiap kali Anda mengangkat dan setiap kali Anda exhale. Ya, pastikan itu ya, karena kalau enggak nanti Anda salah di sini. Ini sangat bagus untuk sit bone, tetapi kalau Anda salah, tambah sakit lutut nantinya. Oke? Cukup paham? Ya, silakan. Silakan. Eno tadi diperhatikan dulu nggak Eno? Karena kalau Eno berbaring tidak diperhatikan dulu nanti bisa salah. Jadi kalau setiap kali aku demo ya pastikan lihat dulu. Baru kemudian nanti giliran Anda. Oke, kakinya sudah selebar pinggul, dibuka tumitnya ke samping, lalu telapak kakinya dibuka ke samping. Dan silangkan kakinya di atas kaki yang kanan Anda. Kita semuanya mulai dengan kaki yang kanan ya. Dan pastikan kaki yang kiri itu tidak membeban kaki yang kanan. Oke, siap? Setiap kali inhale to the side rib, exhale angkat bokong. Inhale turunkan, dan exhale angkat lagi. Dan turunnya tidak sampai turun ke lantai. Jadi turunnya hanya turun, tidak sampai turun ke lantai. Makanya Silvi, tadi waktu aku demokan, kamu perhatikan, bukan langsung berbaring. Ya, bagus Mbak Sonya. Jadi gerakan kamu tidak akan salah. Good. Rasakan sekali ya, fokus Anda sit bone. Ini sangat bagus untuk sit bone Anda, dan ini sangat bagus untuk lutut Anda. Tidak menyakiti lutut. Oke, cukup. Ganti. Sekarang sisi yang kiri. Turunkan dulu. Benahi dulu di posisi bridge dengan kaki yang seimbang. Baru kakinya digeser dulu. Jadi harus Anda rasakan di bridge yang netral, baru buka. Jangan langsung buka doang. Karena nanti posisi kakinya tidak terbuka dalam posisi yang benar. Oke, silakan lakukan lagi di sini. Kurang lebih 7 atau 9 putaran. Sambil Anda rasakan sit bone Anda. Kerasa sekali ya. Dan dengan kaki yang ditekuk itu, untuk membuat sit bone Anda dua-dua rasanya sama. Jangan cepat-cepat ya. Rasakan sit bone. Good. Dapat di situ Silvi? Dan Anda harus jadi sadar, pinggul Anda harus sadar ya, tidak boleh berat sebelah. Kan prinsipnya pinggul sama sit bone itu kan harus sama. Jadi kalau Anda tidak berpikir pada saat melakukannya, ya silakan salah Pak sakit pantat sebelah ya, betul nggak? Gurunya kan sudah cerewet sekali di situ ya, tinggal Anda apakah mengaktifkannya dengan benar atau tidak. Oke, kalau sudah cukup turunkanlah, biarkan dulu netral di situ. Komang ada pertanyaan?
sedikit, aku udah nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Oke, boleh diulang lagi. Oke, hujan ya, nggak kedengeran. Oke, rasakan dulu di situ ya sensasinya. Sekarang kita lakukan dengan dua kaki. Kalau tadi kan kakinya ditekuk ya, sekarang dengan dua-duanya. Jadi dengan kaki dua-duanya, dengan posisi bridge ya. Jadi setiap kali exhale, angkat pinggulnya ke atas. Setiap kali exhale, angkat pinggulnya ke atas dengan perutnya digulung. Angkat pinggul itu dengan sit bone yang didorong ke depan. Ya, turun naik, yes. Sikunya di samping kiri kanan, bagus Barahmi. Ya, sikunya pakai di samping kiri kanan Anda untuk membantu wrapping the shoulder. Jadi gunakan siku itu untuk membantu Anda. Jangan cepat-cepat. Setiap kali exhale, rasakan Anda fokus di sit bone. Sit bone-nya geser ke depan, panjangkan ke arah hamstring. Pakai dua kaki komang, tidak pakai satu kaki, sekarang dua kaki. Dua kaki komang, bukan pakai satu kaki. Komang kedengeran nggak? Satu kaki. Oke. Terasa ya? Jadi begitu aku bawa fokus sit bone, semoga Anda bisa merasakan terasa hamstring sama bokong Anda. Dan begitu Anda merasakannya melakukan fokusnya dengan sit bone, itu otot pahanya terasa sekali. Cukup, sekarang kita tangan di atas. Sikunya dipakai Eno, tekuk sikunya, ya, jangan turunkan siku kamu. Jadi kalau kamu tahu fungsi siku itu Eno, kamu tidak akan menurunkan sikunya. Tahan di posisi ini, tahan. Semuanya tahan di posisi bridge. Ya. Dan dengan fokus, sit bone-nya terus panjangin ke arah tumit. Setiap kali exhale, terus sit bone-nya panjangin ke tumit. Setiap kali exhale, terus panjangkan sit bone-nya ke arah tumit. Sampai Anda bisa merasakan benar rasa sit bone yang lebih jelas. Lalu turunkanlah dari upper back, middle back, and then lower back. Turun, dan kakinya boleh diluruskan dulu. Kakinya diluruskan, jangan dimiringkan. Luruskan saja, tangannya rilekskan saja, sambil Anda rasakan sejenak di situ. Oke. Good. Lalu pelan-pelan, sekarang dengan posisi berbaring seperti ini ya. Lihat ke atas, jangan nengok ke arah screen, lihat ke atas aja. Tangannya di samping kiri kanan. Lalu dari sit bone, Anda panjangkan ke tumit, kakinya flat. Tumitnya tekan ke lantai, dorong ke depan. Ya, panjangkan dari sit bone sampai ke tumit. Rasakan di situ. Coba terus setiap kali inhale, Anda panjangkan dari sit bone sampai ke tumit. Rasakan dari sit bone sampai ke tumit yang memanjang. Lakukan itu dengan Anda sendiri. Oke, sekarang pelan-pelan, kakinya tetap flat, kakinya dibuka selebar pinggul. Buka selebar pinggul kakinya, selebar pinggul. Selebar matras, aku mau ngomong selebar matras atau selebar pinggul. Kakinya tetap flat, kakinya tidak terputar keluar. Ya, tumitnya tekan lagi ke lantai, dorong lagi ke depan. Sit bone-nya panjangkan lagi, tarik garis lagi dari sit bone sampai ke tumit. Ya. Dengan kaki yang terbuka seperti ini, rasakan lebih terasa paha dalam Anda. Dapat Silvi di situ? Dan apakah pinggang Anda arching? Kalau arching, berarti Anda harus menggulung perut, betul nggak? Jadi di posisi ini, pinggang Anda memungkinkan arching, Anda nggak boleh arching. Ya, walaupun cuma begini doang loh. Oke. Terasa ya? Good. Lalu sekarang benar-benar kakinya rapat. Lututnya rapat, tumitnya rapat. Jadi jempol kakinya rapat. Sama seperti tadi, tumitnya tekan ke lantai, dorong ke depan. Rasakan lagi tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Kaki itu pengen ngebuka, tidak boleh. Rasakan sekali nanti putaran dari betis dalam sama paha dalam. Terasa, Silvi? Dan pinggang nggak boleh arching. Setiap kali inhale, tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Lalu setiap kali exhale, gulung lagi perutnya. Agar pinggang Anda tidak arching. Jadi walaupun hanya posisi seperti ini, Anda belajar sit bone Anda. Cukup, lalu perlahan-lahan tekuklah lututnya. Ya, dan bergulinglah ke satu sisi dan kembalilah ke posisi duduk Anda. Kita masuk dulu ke posisi child pose ya, untuk menetralkan, pakai balok, untuk menetralkan tubuh kita yang barusan cukup lama berbaringnya.
Nah, di posisi ini netralkan dulu. Ingat ya, sekarang Anda sudah semakin ngerti sit bone. Jangan dilakukan dulu ya, dengarkan dulu. Antena Anda sit bone. Lalu setiap kali Anda nanti menarik nafas, pada saat Anda menarik nafas, sit bone-nya dorong sepanjang mungkin, sejauh mungkin ke belakang. Nah, oke, silakan fokus, punggung kaki tekan, tarik perut, sit bone. Dan doronglah sit bone-nya sepanjang mungkin ke belakang, sejauh mungkin ke belakang, sampai Anda bisa merasakan dengan sit bone yang Anda panjangkan, punggung Anda memanjang ke depan. Beda nggak rasanya? Beda nggak sih? Beda ya? Nah, sekarang dari sit bone kiri, rasakan tangan kiri. Dari sit bone kanan, rasakan tangan kanan. Lalu dari tiang tulang punggung, tailbone sampai puncak kepala. Sekarang setiap kali inhale, sit bone-nya dorong lagi agar punggungnya tambah panjang, agar badannya tambah panjang. Apakah Anda seimbang, sit bone kiri sama sit bone kanan? Anda yang bisa merasakan di situ. Cukup, singkirkan baloknya. Kita akan naik dulu sebelum turun lagi ya. Maju tangannya sedikit ke depan. Ya, sikunya jangan di lock ya. Kita masuk ke down dog utkasan. Fokus di down dog utkasan ini adalah bokong. Ya. Rasakan bokong Anda. Bayangkan sit bone itu kalau kata guruku like a torch. You have two torch. Jadi kita punya lampu senter ya. Jadi bayangkan atau visualisasikan senter kiri, senter kanan Anda. Terasa di situ semuanya? Lalu perutnya digulung agar Anda tidak menekankan paha Anda dengan perut. Walaupun Anda mendekatkan perutnya dengan paha, tapi kita fokusnya adalah ke sit bone. Biarkan sit bone itu shining brightly up gitu loh. Oke, rasakan dulu di situ. Good. Nah, lalu pelan-pelan di sini ya, karena Anda tadi sudah belajar panjangkan dari sit bone sampai ke tumit. Untuk meluruskan lututnya adalah dengan sit bone terus dipanjangkan ke atas bersinar, tumitnya turunin ke lantai. Nah, berikan lagi stretching maksimal dari tumitnya dan di sit bone-nya. Sit bone-nya dorong lagi ke atas, tumitnya tekan lagi ke lantai, sampai stretching hamstring-nya Anda rasakan. Coba dadanya dorong lagi ke arah kaki, agar stretching hamstring-nya tambah terasa. Terasa nggak? Dapat silvi di situ? Good. Nah, sekarang tanpa merubah posisi punggung Anda atau apapun itu, dengarkan dulu ya. Inhale, sama-sama. Lalu kemudian pelan-pelan tumitnya angkat, jinjitkan tumit, sit bone-nya tergeser ke atas. Jadi pada saat Anda menjinjit, si sit bone itu semakin tergeser ke atas. Nah, nikmati lagi dari tumit sampai ke bokong. Dari bokong sampai ke tumit. Dadanya dorong lagi ke arah kaki, kita memberikan fokus stretching dari sit bone sampai ke tumit. Dapat ya di situ? Tekuk lagi lututnya. Yes, dan turunkanlah lututnya gracefully di lantai. Table. Lihat dulu semuanya ke sini ya. Inhaling to the side rib, tahan nafasnya, angkat kaki dan panjangkan. Begitu Anda angkat panjangkan, rasa sit bone sama hamstringnya akan kontraksi. Perutnya tentunya akan menekan dengan sendirinya ke lantai. Perhatikan dulu di sini ya, perhatikan. Oke, jadi jangan sampai aku ngoceh tapi Anda sudah berbaring. Oke ya, inhale to the side rib, tahan nafas, angkat kaki. Exhale, panjangkan. Pada saat Anda panjangkan, pastikan menggunakan hamstring sama sit bone Anda. Jadi kakinya akan powerful. Lagi ya, inhale to the side rib, lalu tahan nafas, angkat kaki, exhale, panjangkan. Pegang bokong Anda sendiri. Lalu kemudian inhale, turunkan. Lalu kemudian tahan nafas, angkat kaki yang satunya. Exhale, panjangkan. Pegang bokong Anda sendiri sampai Anda bisa merasakan benar-benar rasa bokongnya. Oke? Itu dulu aja. Keningnya di lantai. Silakan, sekarang giliran Anda. Tangannya boleh ditaruh di kening. Ya, agar keningnya rileks. Kepalanya semuanya rileks. Punggung kakinya tekan di lantai semuanya. Oke, siap ya? Dengarkan instruksiku, kita lakukan sama-sama. Oke, rasakan dulu di situ. Nah, sekarang pelan-pelan, oh ya, mau pegang bokong ya.
Lepaskan tangannya dari kening, lalu pelan-pelan peganglah kedua bokong Anda. Jadi biarkan keningnya di lantai, pegang kedua bokong Anda sendiri. Tahu kan bokong Anda sendiri ya? Pegang di situ. Rasain dulu. Seluruh telapak tangan Anda memegang bokong Anda masing-masing dan Anda bisa connect langsung dengan sit bone Anda sendiri. Oke, siap ya? Inhale to the side rib. Tahan nafasnya, angkat kaki yang kiri. Exhale, panjangkan ke belakang. Terasa nggak tangannya di sit bone kirinya? Dapat feel sih? Oke, inhale turunkan kaki. Tahan nafas, angkat kaki yang kanan. Exhale, panjangkan ke belakang. Good. Inhale turunkan kaki kanan. Tahan nafas, angkat kaki kiri, panjangkan kaki kirinya. Inhale turunkan kaki, tahan nafas, angkat kaki yang kanan. Exhale panjangkan kaki kanannya. Good. Inhale turunkan kaki kanan, tahan nafas, angkat kaki kiri, panjangkan sampai sit bone Anda rasakan tambah kencang di situ. Inhale turunkan kaki, tahan nafas, angkat kaki yang kanan, panjangkan. Tahan sejenak di sini. Kaki kiri rasakan menjejak di bawah, kaki kanan yang naik ke atas. Coba rasakan kedua sit bone Anda dengan kaki yang di bawah dengan kaki yang di atas. Dapat? Turunkan kaki yang kanan, inhale, ya. Tahan nafas, angkat kaki kirinya. Exhale panjangkan ke belakang. Nah, observasi rasa kaki yang diangkat dengan rasa kaki yang di bawah, rasakan kedua sit bone seharusnya sama. Lalu kemudian inhale turunkan kakinya. Tahan nafas, sekarang angkat kedua kakinya ke atas. Exhale panjangkan ke belakang, rasakan kedua sit bone. Rasakan perut bawah Anda harus Anda gulung. Good, dan inhale turunkanlah kaki Anda, relax dulu tangannya di samping kiri kanan. Kepalanya menoleh ke samping kiri dulu. Relaxkan sisi leher kanan. Kerasa bokongnya? Coba kasih jempol yang bisa merasakan jempol. Kasihkan bokong, good. Yes, dapat ya? Seriously ya, kerasa sekali ya. Ini sangat baik sekali untuk lower back sama bokong. Ya, jadi bokong itu connected dengan lower back. Sit bone itu sangat connected, hamstring itu connected dengan lower back pain. Jadi semua latihan-latihan ini aku berikan untuk daerah itu. Tolehkan kepalanya ke satu sisi, ke sisi yang lain. Komang, kenapa kamu bingung dari tadi muter-muter? Oke, jadi sekarang ya, pastikan kalau yang perlu masih pakai tangan, silakan pakai tangan aja ya. Set kedua kita lakukan pakai tangan. Dan coba volume aktivasi si bokongnya Anda aktifkan lebih dalam. Kan ini nanti selain hamstring Anda, di mana lemak-lemak kaki bagian belakang itu akan terkikis, ini akan sangat membuat bokong Anda menjadi lebih kencang. Kencangnya dalam arti adalah untuk membuat bokong Anda tidak memble ya. Oke, seperti itu. Oke, siap ya? Pegang keningnya, tempelkan lagi di lantai. Set kedua, pegang lagi bokong Anda. Tahu bokong Anda sendiri. Mau kecil, mau besar, bersyukurlah itu bokong Anda. Coba pelan-pelan Anda pegang tulang Anda, tulang sit bone Anda, kepegang nggak? Lalu kemudian bayangkan ini sebagai lampu senter. Visualisasikan. Jadi kalau aku bilang lampu senter, semuanya sudah seragam, ngerti ya? Kedua sit bone Anda itu adalah lampu senter yang selalu bersinar. Dan sinarnya tinggal akan sesuaikan kemana sit bone itu mengarah. Oke, siap ya? Hamstring Anda langsung rasakan, sit bone Anda langsung rasakan. Punggung kakinya sudah Anda panjangkan di lantai, sudah Anda taruh di lantai, lalu arahkan ke belakang. Siap ya? Dan pada saat memegang sit bone Anda, pastikan dengan siku yang mengarah ke tengah. Tidak sikunya terbuka keluar. Agar dada Anda tetap naik dan shoulder Anda sudah terbawa ke belakang. Oke, sudah siap semuanya? Inhale to the side rib. Tahan nafas, angkat kaki yang kanan. Lalu kemudian exhale, panjangkan ke belakang. Coba angkat sedikit lebih tinggi. Rasakan fungsi kaki yang di bawah membantu. Good. Inhale turunkan kaki kanan. Tahan nafas. Angkat kaki kiri. Exhale panjangkan. Exhale angkat lagi lebih tinggi. Rasakan fungsi kaki kiri Anda. Kaki kanan Anda. Good. Inhale turunkan kaki kiri. Tahan nafas. Angkat kaki kanan. Panjangkan. Tarik nafas lagi, exhale, panjangkan satu kali lagi.
Setinggi apakah Anda naik di posisi ini dan sadari perut sama kaki yang di bawah membantu, tidak pakai leher ya. Inhale turunkan kaki kanan, ya. Tahan nafas, angkat kaki yang kiri. Dan exhale panjangkan. Exhale satu kali lagi, angkat lebih tinggi lagi. Rasakan perut sama kaki yang di bawah, tidak pakai leher. Inhale turunkan kaki yang kirinya. Tahan nafas, angkat kaki kanan, panjangkan. Lalu kemudian coba angkat sedikit lebih tinggi lagi. Tahan sejenak di sini. Berapa lama Anda sanggup bertahan dengan merasakan kaki bawah dan kaki atas? Good. Inhale turunkan kakinya. Tahan nafas. Angkat kaki yang satunya. Panjangkan. Lalu coba angkat lebih tinggi lagi dengan squeeze lagi sitting bone sama hamstringnya. Dan coba kita tahan sejenak tanpa stres ke arah tubuh atas. Dan turunkanlah. Inhale to the side rib, lalu pelan-pelan tahan nafas, angkat kedua kaki. Panjangkan. Rasakan hamstring sama sit bone. Coba angkat lebih tinggi lagi. Pastikan sikunya tidak sampai turun ya. Siku itu membantu kekuatan tubuh atas Anda. Dan exhale turunkanlah. Lepaskan tangannya, tengokkan lagi kepalanya ke samping. Yes. Semoga Anda bisa merasakan ya. Tangannya rileks saja di samping kiri kanan, kepalanya tengokkan ke samping, rilekskan. Samping kiri rilekskan sisi leher kanan. Nah, sambil rasakan otot bokong Anda yang tadi lebih hidup. Dan begitu kita panjangkan dari sit bone sampai ke hamstring, sampai ke tumit, rasakan perut bawah tergulung dengan sendirinya. Perut bagian depan Anda yang bawah ya. Lalu inhale, tengokkanlah ke samping kanan, rilekskan sisi sebelah kiri. Sambil Anda rasakan lagi ya sensasinya di sana. Jadi semoga di sini pengetahuannya semakin bertambah ya, sit bone, hamstring. Sit bone, hamstring, tumit. Otot hamstring Anda itu memanjang dari tumit sampai ke sit bone. Dan sit bone Anda itu torch. Ya, dan sit bone itu fungsinya adalah untuk memanjangkan tubuh Anda. Good, lalu perlahan silakan kembalikan lagi netral, tekuk lututnya. Doronglah tubuh Anda ke posisi child pose. Ingat ya, pakai sit bone Anda yang sekarang sudah lebih mudeng. Jadi begitu Anda naik ke posisi child pose, sit bone aku dorong. Sit bone aku dorong. Torch-nya aku dorong. Aku dorong, aku dorong, aku panjangkan ke belakang. Masih aktif child pose ya, aku panjangkan. Good. Cukup, kembalikan lagi ke posisi table. Ya, langkahkan lagi tangannya satu langkah ke depan. Kita akan masuk lagi ke down dog Utkasan. Bagaimana perutnya digulung, sit bone-nya didorong ke atas. Ya, silakan dengan rasa sit bone yang lebih baru. Oke, nafas di kedua sit bone itu. Lalu pelan-pelan as you exhale, sit bone-nya tetap bersinar ke atas, tumitnya tekan ke lantai. Nikmati rasa hamstring Anda tanpa Anda melok lutut. Karena dengan Anda mengerti tumit sama sit bone, Anda tidak akan melok lutut Anda. Oke, inhale berikutnya, jinjitkan biar lampu senternya semakin tinggi ke atas bersinar. Setiap kali inhale, buat sit bone-nya tambah bersinar, Anda boleh menjinjitkan lagi kakinya. Dorong lagi hati Anda ke arah kaki, ke arah paha, agar sit bone-nya semakin bersinar. Good. Pertahankan aktivasi dari jari kaki dan sit bone ini. Otomatis perutnya akan tergulung sekali ya. Lalu pelan-pelan luncurkanlah ke depan plank untuk menyeimbangkan tubuh atas Anda. Nah, di posisi ini pun juga sadari sit bone Anda yang Anda tarik ke atas agar perut Anda tidak turun ke bawah. Good. Tarik lagi perutnya, tekuk lututnya, lalu dorong lagi ke belakang ke down dog Utkasan. Rasakan lagi sit bone. Good. Masuklah ke posisi down dog, tumit tekan ke lantai, sit bone-nya tetap ke atas. Yes. Cakep semuanya ya. Lalu pelan-pelan as you exhale, kita akan berjalan ke tengah matras.
Dan kita akan masuk ke posisi Prasarita Padottasana. Jadi ambil baloknya, lalu kakinya dibuka. Silvi bisa menghadap ke tembok sini aja, Sil. Jadi kakinya dua-duanya ada di matras. Oke, punggungnya lurusin dulu. Pertama tekuk lututnya sedikit untuk merasakan tarik perut, dorong sit bone. Sehingga di sini semuanya sudah tahu ya, tarik perut, dorong sit bone. Karena setiap kali kita menarik perut, si sit bone itu bisa terdorong ke belakang. Oke, tangannya sejajar bahu. Punggungnya sejajar dengan pinggul Anda. Lutut dengan tumitnya satu garis barahmi. Barahmi, tangan dengan bahu dengan tangan satu garis. Lalu bokong dengan tumit satu garis, Mbak. Barahmi terlalu maju ke depan. Oke, rasakan dulu di situ ya. Dan tumit sedikit terputar keluar. Fokus untuk menekan tumit itu. Agar Anda bisa merasakan paha bagian dalamnya. Dapat ya? Netralkan di sini, pandangannya ke bawah. Silvi, bokongnya mundur lagi. Bokongnya mundur. Tangan kamu mundur lagi, sejajarkan baloknya dengan bahumu. Dan buatlah balok itu memanjangkan punggung. Kerasa Silvi di situ? Jadi dengan balok, kita punggungnya jadi tinggi dan kita panjangkan. Barahmi mundur lagi, Barahmi. Mundur lagi, Mbak. Enggak, bukan kakinya, Mbak. Bukan kakinya. Tangannya mundur selebar bahu, sepanjang bahu, ya. Stop. Ya, dan kakinya, pinggulnya sejajar, bokongnya sejajar dengan pinggul. Ya, kaki Barahmi kurang gede. Jangan sungkan. Oke, nah sekarang pelan-pelan yang tadi lututnya ditekuk, boleh diluruskan. Tangan Eno sejajar bahu No. Bawa baloknya sejajar dengan bahumu. Mundur, baloknya mundurin. Baloknya mundurin, terus. Nah, tinggikan tubuhmu, panjangin ke depan. Nah, seperti itu yang kumaksud Eno. Sekarang di sini Anda tahu sit bone, dorong semuanya ke belakang. Posisinya sederhana ya, tapi begitu Anda bawa intensinya dengan bokong, semoga Anda sadar tadi dengan kaki down dog, sekarang dengan kaki terbuka. Otomatis ada paha dalam yang terasa. Toh tadi Anda sudah disiapkan pahanya untuk masuk ke posisi ini. Nah, pastikan sit bone itu Anda dorong ke belakang dan ke atas, agar nanti sepanjang bokongnya menjadi terbuka juga. Dapat ya? Dan tangannya sejajar bahu, Komang. Tangannya lurus, punggungnya lurus, Komang. Lihat di screen, Komang. Tangan sejajar dengan bahumu, ya. Pergelangan tangan sejajar dengan bahu, punggungnya lurus ke depan. Jadi sengaja begini ya. Ya, seperti itu punggungnya lurus. Oke, bagus sekali Mbak Sonya. Pertahan seperti ini, rasakan sekali betis dalam, paha dalam. Lalu coba Anda observasi apa yang terjadi dengan putaran pinggul. Lalu tarik garis dari sit bone sampai ke tumit. Agar kakinya benar-benar bekerja dengan benar. Oke, lalu pelan-pelan sit bone sama tumit itu tetap di situ, tangannya maju ke depan. Nah, sekarang baru kita panjangkan tangannya ke depan. Panjangkan dulu ke depan, baru pelan-pelan panjangkan lagi punggungnya ke arah lantai. Kita masuk ke posisi Prasarita Padottasana. Ini enak banget. Nah, di sini Silvi, coba kamu rasakan ya, apakah punggungmu melengkung atau memanjang? Nah, benar Silvi di situ? Terasa Silvi? Begitu kamu lakukan seperti ini, kaki kamu tambah terasa kan Silvi? Betul nggak? Ya. Jadi di sini punggungnya harus lurus. Nah, Eno pun juga sama ya. Rasakan, tangan kamu No di atas baloknya No. Tangan kamu harus benar-benar di atas balok. Lalu coba Eno rasakan sekali apakah punggung Eno melengkung atau tidak. Di sini barusan Silvi langsung sadar. Dan kakinya harus lurus. Basonya kejauhan, tangannya mundur sedikit aja, bokongnya mundur sedikit. Yes. Dan tangannya buat seperti down dog. Ingat, tangan Anda mewakili tiang kiri dan kanan. Yes, nah sekarang fokus, rasakan sit bone Anda di situ. Tarik lagi perutnya, elevate bokong Anda ke atas dari perut Anda itu. Lalu pelan-pelan tangannya tarik lagi sejajar dengan bahu Anda. Tangan yang sejajar dengan bahu.
Netralkan lagi di posisi ini. Atur nafasnya. Atur nafasnya. Karena kita akan melakukan 1 kali lagi. Oke. Lalu pelan-pelan kalau sudah netral, bokongnya tetap di sana, tangannya maju lagi 1 kali lagi. Yang di sini yang kira-kira cukup lentur, tidak perlu pakai balok. Sylvie juga bisa ya. Boleh turunkan tanpa balok. Kalau Anda cukup lentur dan punggung Anda sudah cukup lurus ya, Barahmi tangannya mundur sedikit aja, stop, bokongnya dorong lebih belakang Mbak, bokongnya lebih belakang lagi. Nah, begitu bokongnya lebih belakang, kakinya tambah terasa kan Barahmi ya, kepalanya sejajarkan dengan punggung. Eno harus pakai balok karena punggung kamu melengkung sekali Eno. Ya, basonya dorong bokongnya ke belakang, sekarang tangannya seperti down dog. Yes, bagus Sylvie. Dan sekarang tugas Anda adalah setiap kali inhale, sit bone-nya tunggingin lagi ke atas. Coba di posisi ini, pelan-pelan ya, jinjitkanlah. Jinjit, 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 tapi sit bone Anda harus naik ke atas. Bagaimana perutnya tergulung, sit bone-nya ke atas. Terasa itu sit bone ke atas? Lalu pelan-pelan sit bone-nya tetap bersinar ke atas, Anda turunkan tumit. Yes. Di posisi down dog, punggungnya baksonya. Posisi tangannya di posisi down dog. Baksonya tangannya mundur lagi sedikit ke belakang, agar bokongnya lebih bisa mundur sedikit ke belakang. Bokongnya masih terlalu maju baksonya. Mundur, mundur, mundur ke arah kaki, itu maju. Bokongnya dorong lagi ke belakang baksonya. Bokongnya dorong ke belakang. Ya, bokongnya dorong lagi ke belakang. Widya, kamera kamu frozen, jadi aku tidak bisa melihat kamu sampai mana ya. Ya, pastikan Eno pakai balok karena punggung kamu melengkung. Eno pakai balok karena punggungnya masih melengkung. Buat punggung kamu terasa sekali stretchingnya. Aku yakin di situ Eno punggungnya masih belum terasa jelas stretchingnya. Yes. Oke, cukup pelan-pelan. Untuk Eno lakukan dulu pakai balok. Rapatkan kakinya. Tangannya mundur dulu selebar bahu. Lalu kakinya silakan pelan-pelan rapatkanlah. Merapatkan kaki ya, heel to, heel to, heel to, heel to. Lalu tekuklah lututnya. Dan turunkanlah lutut Anda. Dan silakan calposlah. Putar balik lagi ya, kalau tadi muter. Sylvie, putar balik ke sini. Ya. Aturlah di posisi Anda di atas matras. Kakinya selebar matras, jadi calposnya masuklah di kaki selebar matras, extended calpos. Lalu tumitnya saling mendekat dan dorong bokongnya. Baru kemudian Anda turunkan sikunya, turunkan keningnya. Ya. Dan di sini pun juga sama ya, bokong, dorong ke belakang. Karena kalau Anda tidak mendorong bokong, silakan sakit lutut. Gurunya saklek ya. Jadi kalau Anda tidak sadar bokongnya didorong ke belakang, ini asli menekan lutut. Oke, cukup. Kembalikan lagi ke posisi duduk Anda. Dan kita putar kakinya ke depan. Semoga bisa kerasa ya, kakinya dibuka, tapi nggak usah lebar-lebar. Secukupnya saja. Kerasa seluruh bokongmu, Sylvie? bisa semua kerasa bokong-bokongnya di situ. Oke, jadi walaupun posenya sama ya, kurang lebih apa yang kita lakukan sama, tapi semoga dengan intention yang terus aku gaungkan bokong, sit bone, semuanya rasanya bisa berbeda. Silakan pointed and flat. Jadi Eno, habitnya, ingat ya Eno ya, karena Eno setiap kali kita absen latihan, itu semua akan jadi balik lagi ke awal ya. Jadi semua pengertian kita biasanya akan kelupaan, dan itu kita akan balik lagi ke habit yang sama. Jadi Eno pastikan, Eno rasakan sekali punggungnya yang stretching. Eno masih kembali lagi dengan punggung yang melengkung keasikan. Seperti itu ya. Eno perhatikan. Nanti Eno bisa lihat lagi videonya, biar Eno jadi lebih sadar. Apa sih yang si Faye bilang tuh punggungnya melengkung seperti apa. Kayak baksonya, ingat nggak dulu baksonya aku komentarin terus ya, sit bone, sit bone, sit bone. Semoga di sini baksonya bisa lebih sadar. Itu yang aku maksud, karena sekarang posisi down dog baksonya itu sudah berbeda. Dengan kita ngerti sit bone, si punggung kita akan bisa menjadi lurus, pinggang kita akan menjadi lurus. Kalau kita masih belum paham dengan sit bone, pada saat down dog, punggung kita itu akan melengkung.
Benar Sylvia gitu ya? Jadi tadi Sylvie, pinter loh Sylvie. Sylvie, aku nggak nyuruh apa-apa, aku cuma tinggal bilang, Sylvie, coba rasain punggungmu, dia langsung meluruskan punggungnya. Seperti itu. Boleh digoyang-goyang. Ya, boleh diusap-usap. Diusap-usap. Terima kasih ya kaki, terima kasih ya kaki. Lalu bokongnya pun juga sama, ya boleh diusap-usap. Terima kasih bokong. Oke. Lalu kemudian kita tekuk lututnya. Yes. Kita langsung berbaring aja ya. Tumitnya di ujung matras seperti biasa. Lalu angkat kedua tangan ke atas. Tarik perut, pinggangnya turunkan dulu ke lantai. Nah ini sama ya, sit bone kita. Fokus nih ya, dengarkan dulu. Tarik nafas, lalu kemudian mulai menggulung perut. Nah sit bone Anda langsung terus panjangkan ke tumit. Benar nggak? Dan turunkanlah tubuh Anda pelan-pelan. Begitu Anda menurunkan tubuhnya pelan-pelan, fokus Anda, sit bone terus panjangin ke tumit. Coba, dapat nggak yang aku maksud? Sit bone terus panjangkan ke tumit. Si Sylvie gubrak. Sit bone terus panjangkan ke tumit, turun pelan-pelan batonya. Terus turun. Sit bone terus panjangin ke tumit, terus sit bone panjangkan ke tumit. Rasakan itu perutnya kerasa sekali. Lalu pelan-pelan silakan tekuklah lututnya, peluk lututnya di dada. Peluk aja, ya. Kalau sudah dipeluk, kakinya flat. Turunkan tangannya. Biarkan kakinya flat, lalu selebar pinggul. Oke, fokus lagi ya. Sit bone sama ketumit. Sekarang pelan-pelan, dengarkan jangan dilakukan dulu. Pada saat nanti Anda meluruskan kakinya ke atas, dengan tumit yang didorong ke atas, pakai pikiran Anda pada saat inhale dulu ya, rasakan sit bone sama tumit. Lalu pada saat exhale, Anda luruskan kakinya dengan pikiran dari sit bone dipanjangkan ke tumit. Oke, siap ya? Tahan dulu, belum. Mbak Rahmi sama Widya sama Eno sabar. Oke, inhale, sudah rasakan itu? Exhale, dorong pelan-pelan tumitnya ke atas. Dari sit bone yang dipanjangkan ke tumit. Beda ya rasanya ya, kakinya bisa lurus dengan sempurna. Betul di situ? Good. Lalu pelan-pelan dari sini, kakinya dibuka ke samping kiri kanan, dengan fokus tetap sit bone, panjangkan ke tumit, tapi sekarang akan terasa paha bagian dalamnya. Oke, tubuh atasnya tetap rileks. Good. Biarkan kakinya, ini mengembalikan aliran darahnya balik ke kakinya dulu. Good, cukup. Pelan-pelan kembalikan lagi tumitnya ke atas. Lurus ke atas. Good. Atur nafasnya di situ. Lalu pelan-pelan dari sini, tekuk lagi lututnya di dada tanpa tangan. Lalu telapak kakinya satukan Baddha Konasana. Kali ini boleh dipegang. Nah, pegang. Lalu tetap dengan sit bone dipanjangin ke depan. Karena kalau enggak, begitu Anda menekuk lutut, lalu dipegang, itu punggungnya pasti akan memendek. Ada yang notice nggak? Begitu Anda menekuk, lalu memegang, punggungnya, tubuh Anda itu akan memendek. Kamu notice nggak, Sil? Jadi begitu aku bilang, sit bone-nya terus panjangin ke arah depan, jadi sit bone-nya dipanjangin ke depan, pinggang Anda akan memanjang. Lakukan happy baby. Nah, di posisi happy baby ini pun juga sama. Begitu Anda buka happy baby, si punggung itu pasti akan memendek, tubuh Anda akan memendek, lalu kemudian pinggangnya akan arching. Nah sekarang sit bone Anda terus panjangin ke depan. Jadi sekarang kalau aku mau cek sit bone, Anda sudah langsung mudeng ya, langsung connect dengan sit bone Anda sendiri. Lalu pijatlah dengan pakai kekuatan kaki dan tangan, betis dalam, paha dalam, sikunya untuk memijat dada dan bahunya. Lalu putaran gerdelnya kita kembalikan lagi. Good, telapak kakinya rapatkan lagi, lututnya rapatkan lagi. Ya, lututnya dirapatkan lagi. Silakan lakukan twisting. Buka tangan kirinya di lantai. Lalu peluk kedua lututnya dengan tangan kanan, twistingkan ke kiri. Dan pastikan di sini sit bone Anda terus dipanjangkan juga agar pinggulnya tetap memanjang. Jadi punggung Anda dengan sit bone Anda tetap memanjang. Karena kalau enggak, bisa saja twisting Anda itu akan memendek.
Dan pastikan lututnya tidak turun ke bawah, Eno. Lututnya tetap dipeluk. Ingat twisting yang sudah aku ajarkan, Eno. Peluk lagi karena lutut kamu turun ke bawah. Yang dicari bukan kakinya turun ke bawah. Yang dicari adalah pinggul kamu yang terus memanjang ke belakang atau ke bawah. Jadi kepala ke sono, bokong ke sono. Bukan lutut yang turun ke bawah. Oke. Karena kalau lutut turun ke bawah, itu berarti Anda menggubrak, melepaskan kuncian Anda. Lalu kembalikan lagi ke tengah, inhale, peluk lututnya di dada, semuanya peluk lututnya di dada, buka tangannya sebagai poros. Ini sudah pernah kita lakukan juga di kelas yang dulu ya. Jadi pastikan lututnya dipeluk oleh tangan Anda, lalu putar tubuh Anda, twistingkan. Lututnya tidak boleh lepas. Lututnya tidak lepas, lututnya tidak lepas. Yes. Lalu tinggal panjangkan bokongnya. Bokongnya arahkan memanjang ke bawah, kepalanya atau bahunya ke atas. Jadi seperti kalau aku di kelas, aku akan traction pinggul Anda, aku tarik ke bawah, selama agar punggung Anda tetap memanjang walaupun twisting. Pastikan bahu Anda jangan terangkat naiknya yang sebagai poros. Good, kembalikan lagi ke tengah. Peluklah seluruhnya di dada Anda. Bersyukurlah di situ ya, punya kaki bagian depan, kaki bagian belakang, punya bokong. Lalu pelan-pelan sekarang luruskanlah kakinya ke bawah. Jangan dilakukan dulu ya. Pada saat Anda meluruskan kakinya ke bawah, pastikan pakai nafas. Inhale siapkan dulu dari tumit sampai sit bone sampai ke tumit ya. Jadi nanti pada saat exhale, Anda memanjangkan tumitnya ke bawah dari sit bone yang Anda panjangkan ke tumit. Oke, siap ya? Inhale. Good. Lalu kemudian exhale, luruskanlah tumit Anda pelan-pelan ke bawah. Panjangkan dari sit bone sampai ke tumit. Harus dua-duanya width, nggak boleh satu-satu. Baru kemudian turunkan ke lantai. Yes, bagus sekali di situ ya. Jadi dari awal sampai akhir, Anda dibawa terus memikirkan sit bone sampai ke tumit. Nah di posisi ini sejenak, lurusin dulu. Yang tadi belum lurus, sit bone yang tadi turunnya kiri dan kanan, harusnya dua-duanya. Rasakan dulu dari kedua sit bone Anda ke tumit Anda sudah lurus kakinya. Sudah lurus, sudah netral, baru sekarang rilekskanlah kedua kaki itu. Karena kedua kakinya sudah ada di dalam pinggulnya. Lalu kedua tangan ada di dalam dada dan bahunya. Dan rilekskanlah tangan Anda dengan posisi dada yang naik dan shoulder-nya turun. Lalu punggungnya sekarang ya, Anda punya tiang tengah kan, tailbone-nya panjangin ke bawah, punggungnya panjangin ke atas. Lalu side body Anda tentunya sudah panjang dari kedua sit bone dan kedua bahu itu. Lalu kepala pun juga Anda panjangkan dengan dari shoulder yang wrapping down, si kepala pun juga sudah akan memanjang. Lalu perlahan pejamkan mata. Kembali visualisasikan, Anda bisa melihat seluruh tubuh Anda. Anda memandang diri Anda. Kedua kakinya tergeletak dengan rileks di dalam pinggulnya. Pinggangnya dalam posisi arching yang benar. Lalu side body Anda juga panjang kiri dan kanan. Lalu kedua tangan juga mensupport kedua dada Anda dan bahu Anda, sehingga sisi kiri dan kanan tubuh Anda juga dalam posisi yang netral. Lalu lihatlah tulang punggung Anda dari tailbone sampai puncak kepala. Si tiang ini menetralkan seluruh sisi kiri kanan tubuh Anda, lalu depan dan belakang. Dan leher Anda pun juga memanjang dan rileks. Wajah Anda pun juga sudah terlihat rileks karena mata Anda terpejam dengan lembut, dahinya pun juga tidak berkerut. Kembali maintain a simple smile. Jadi kita mulai dengan tersenyum, berbagi positif energi. Kita sudah berbagi energi kita sudah sharing energi kita hari ini ada positive vibe. Lalu kita tutup dengan energi yang sama, karena energinya sama. Dan silakan setiap kali exhale, Anda lepaskan semua tension yang mungkin masih tersisa di dalam tubuh Anda. Setiap kali inhale, silakan Anda hadirkan energi yang Anda dapatkan dari latihan kita. Jadi tema kita hari ini tentang sit bone, tentang bokong. Intention kita adalah tentang ini.
Coba Anda rasakan masing-masing sit bone-nya. Coba rasakan bokongnya. Rasakan dari sit bone memanjang melewati hamstring sampai ke tumit. Itu kaki bagian belakang Anda. Lalu rasakan kaki bagian depan Anda. Silakan rasakan apa yang Anda dapatkan setelah seluruh latihan tentang mereka di sini. Semoga dengan semua yang Anda lakukan tadi menggunakan pikiran, perasaan, kesadaran, dan gurunya cerewet sekalian mengarahkan tentang sit bone. Semoga masing-masing bisa merasakan sensasinya di daerah tersebut. Itulah gunanya intention. Karena dengan intention, apa yang kita latih menjadi tertuju dan terarah. Tepat sasaran. Dan benefitnya bisa Anda dapatkan. Silakan relakskanlah seluruh bagian-bagian yang mungkin masih Anda rasakan tegang. Sampai setiap kali exhale-nya, seluruh tubuh Anda menjadi lembut dan menjadi rileks. Menjadi lembut dan menjadi rileks. Semakin lembut dan semakin rileks. Lalu secara perlahan, silakan mulailah mendalamkan nafas. Gerak-gerakanlah jari-jari kakinya, gerak-gerakanlah jari-jari tangannya. Sadari kembali seluruh tubuh Anda dengan perlahan. Rapatkan kedua kaki dan peluklah kedua lututnya di dada Anda.